Oh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami, Pak. Izinkan kami memperkenalkan diri kami dari Universitasnya, Fakultas Ekonomi, Program Manajemen. Perkenalkan, nama saya Emily Jai, kelas RB2, dan ini teman saya. Nama saya Mila Kristina Jai, kelas RB3. Mohon maaf sebelumnya Pak, sudah meminta waktu Bapak untuk memenuhi tugas kami di khususnya mata kuliah kepemimpinan. Di sini kami ingin melakukan wawancara. Untuk yang pertama ini dulu kami melakukan wawancara di khususnya di kepala desa. Silakan. Pertama dulu kami mengapresiasi kehadiran ada kami dari UNIAS yang mana tidak segannya datang di desa kami di Poli ini untuk wawancara kami dalam mata kuliah yang barusan hari-hari seperti itu. Nah, kami pun juga berkata kepada teman-teman atau adik-adik dari mahasiswa, mudah-mudahan nanti pertanyaan-pertanyaan ini dapat membangun atau meningkatkan dan juga dapat ada koreksi bagi kami sebagai jadi untuk itu mempersilakan adik-adik untuk meminta pertanyaan, mudah-mudahan nanti bisa kami menjawabnya. Izinkan kami mau mempertanyakan beberapa pertanyaan Pak untuk di kepemimpinan ini. Yang pertama Pak, apa yang menjadi motivasi Bapak untuk menjadi kepala desa, dan Bapak bisa menceritakan sedikit kepada kami, dan apa latar belakang Bapak sebelum menjadi kepala desa? Nah, baik, saya awali dulu dari latar belakang saya sebelum menjadi kepala desa. Sebenarnya sudah lama kita bercampur tangan di kegiatan desa ini. Sebelum saya jadi kepala desa itu, saya sudah menjadi perangkat desa. Mengajar bakat saya waktu itu adalah kepala seksi pemerintahan. Jadi dari jabatan yang sudah ada itu, tentu mungkin juga masyarakat sudah mengetahui bagaimana kinerja saya sebagai perangkat desa atau pergaulan saya. Sesungguhnya dari awal saya tidak memiliki motivasi tersendiri untuk menjadi kepala desa. Tapi karena beberapa kehadiran tokoh yang dapat memberikan dukungan baik untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka saya mengambil keputusan untuk mengikuti apa saja yang sudah disampaikan oleh tokoh tersebut. Sehingga pada tahun 2018 kemarin, itu ada pesta demokrasi dalam hal pemilihan kepala desa di tingkat desa ini. Dan puji Tuhan, ya kita meraih suara yang terbanyak dan sehingga menjadi kepala desa sampai saat ini. Motivasi walaupun tadi hanya dukungan daripada masyarakat, namun ada motivasi tertentu yang mana ingin memajukan ya suatu keterbelakangan desa yang selama ini. Apa yang menjadi keterbelakangan desa selama ini? Pertama, desa kita di Indonesia, desa Unik ini dari segi pelayanan, baik dari pelayanan administrasi maupun pelayanan lainnya, jadi kita katakan ada kesulitan. Tapi setelah
kita hadir, maka kita bermotivasi untuk mengubah semua itu, ya, untuk melibatkan beberapa perangkat desa dan lembaga-lembaga lain yang ada di desa yang dapat mendukung kegiatan ini. Kemudian motivasi yang berikutnya adalah membawa kegiatan ini baik dari bidang pembangunan, bidang pendidikan, dan bidang pemerintahan, membawa dalam jalur yang baik. Jalur yang baik dalam hal ini ada kegiatan yang selama ini saya lihat sebelum saya menjabat, ada karena kehendak pimpinan itu sendiri. Maksud saya tadi membawa dalam jalur itu supaya setiap kegiatan yang direncanakan itu, baik di bidang pembangunan, pemerintahan, dan juga kemasyarakatan, wajib lewat jalur. Sehingga semua hal-hal itu karena keadaan yang kurang pas menurut saya waktu itu, maka itulah yang membuat saya bermotivasi supaya hal-hal itu dapat diubah. Jadi sampai saat ini setelah kita laksanakan seperti itu, walaupun dulu kita berkomitmen kuat untuk mengubah semuanya, namun hal itu tidak seperti juga gampang mengubah, tidak segampang membalik telapak tangan. Ya, ada juga yang bisa, ada pula yang tidak. Karena situasi kita desa ini ada juga yang bersifat pro dan ada juga yang bersifat kontra. Namun sebagai pemerintahan, ya tidak ada yang sempurna. Jadi kira-kira demikian dulu yang membuat motivasi yang ada dan itu juga terbelakangnya sebelumnya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan. Baik, kami ingin menanyakan lagi, kemudian apa visi dan misi Bapak sebagai kepala desa? Kita memiliki visi, yaitu melaksanakan pembangunan secara merata di setiap dusun itu. Kedua, meningkatkan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat. Itu bagaimana misi kita di situ, yaitu melibatkan seluruh masyarakat di dalam kegiatan pembangunan. Dan juga mengajak seluruh elemen masyarakat itu supaya peduli dengan apa yang sebenarnya kita harapkan untuk memajukan desa kita. Ya demikian dulu lah menjadi visi dan misi kita. Baik Pak, terima kasih atas visi-misinya. Kami juga mempertanyakan lagi bagaimana proses Bapak mengambil keputusan di desa ini dan sejauh mana Bapak melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Baik, seperti awal tadi sudah saya katakan dari visi misi bahwa kita itu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekarang juga dalam hal mengambil keputusan di desa itu sesungguhnya kita wajib, seperti yang sudah kita katakan, wajib melibatkan lembaga yang ada di desa, baik lembaga BPD, lembaga kemasyarakatan di desa, dan juga bapak ibu pokok yang ada di desa. Artinya keputusan tidak berada di tangan kepala sendiri, selalu melibatkan beberapa elemen-elemen yang ada di desa, sehingga nanti apa hasil daripada keputusan itu setelah bergabung yang beberapa elemen ini, maka tidak ada permasalahan ketika nanti ada kekurangan, sehingga pengambilan keputusan adalah
bersifat keputusan bersama. Terima kasih. Baik. Jadi apa tantangan Bapak sebagai kepala desa dan bagaimana Bapak mengatasinya? Tantangan yang ada desa dulu, pertama kekurangan SDM. Pertama. Kekurangan SDM itu sangat berpengaruh pada kegiatan atau juga pemerintah desa. Ketika SDM itu kurang, maka apapun yang baik kita sampaikan kepada masyarakat itu, karena SDM-nya kurang untuk diterima. Berikutnya orang-orang yang kontrak tadi. Nah, yang kontrak ini ada faktor belakangnya tadi, mungkin karena situasi politik harus kita sama. Jadi itu tantangan semua. Jadi cara kita mengatasi tak pernah lepas dari hasil musyawarah. Ya. Setiap kebijakan di desa itu kita bawa dalam musyawarah. Setelah ada kesepakatan, ada mufakat, maka kebijakan-kebijakan yang sudah kita rencanakan itu pasti ada yang terkabul, ada pula yang tidak terkabul. Maka cara kita mengatasi itu, apa keputusan terbaik? Apa hasil yang terakhir? Dukungan orang banyak dalam musyawarah, keputusan terakhir itu yang kita laksanakan. Sehingga walaupun ada tadi yang pro, ada pula tadi yang SDM-nya kurang, maka semua itu tidak bisa kita ikuti. Yang kita ikuti adalah hasil musyawarah yang sesuai dengan regulasi yang ada di tingkat desa. Nah, jadi itulah cara kita dulu untuk mengatasi mengatasi tantangan tadi. Tidak diatasi oleh sendirian. Tidak. Itu juga kalau ada di lembaga-lembaga yang lain. Kalau hanya sendiri yang mengatasi, ya saya tidak semampu itu kita bisa. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan dari kami, Pak. Apa sih harapan dan rencana Bapak untuk desa ini ke depan? Ya, rencana sebenarnya saya mulai dari bulan Mei kemarin rencana untuk memajukan desa ini tidak ada rencana saya. Saya hanya mau menunggu masa jabatan saya berakhir di bulan Juni. Artinya walaupun ada rencana sebenarnya, tapi karena melihat juga masa aktifnya berakhir pada bulan Juli ini, maka tidak ada lagi harapan-harapan. Namun dari beberapa regulasi juga kemarin katanya ada perpanjangan jabatan. Maka harapan kita yang terakhir ini dengan adanya perpanjangan jabatan 2 tahun ini, maka kita lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga keterlibatan masyarakat di bidang pembangunan. Ya, mudah-mudahan akhir masa jabatan yang tersisa ini bisa kita laksanakan dengan baik. Kita memiliki rencana yang lebih strategis ke depan ini supaya berkembang menjadi kenang-kenangan juga nanti di masyarakat, yaitu di bidang beberapa pembangunan dan juga bidang-bidang sosial kita coba tingkatkan supaya semua masyarakat itu tersentuh baik dalam bentuk pembangunan maupun juga dalam hal jaminan sosial. Karena sekarang ini jaminan sosial ya luar biasa, masyarakat berharap. Namun nanti kita juga ambil kerjasama yang baik pada masyarakat. Karena selama ini masyarakat itu selamanya
sebenarnya itu membiarkan, ya membiarkan. Katanya dia mau dapat bantuan sosial, tapi awalnya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi kebutuhan. Tadi contoh, sebagai contohnya administrasi kependudukan. Ya, dia sudah punya administrasi kependudukan, sudah tenang dia. Tahun depan dia tamat anaknya SD. Keluarga ini memiliki program yang menerima program PKH. Tetapi bisa saja nanti program PKH saudara ini bisa berhenti. Kenapa? Mereka melihat umur si kecil, contoh. Udah umur 13 tahun contoh. Di dalam kartu keluarga katanya belum sekolah. Itu pendidikan, belum sekolah. Tapi dari melihat tahunnya, seyogianya dia sudah SD. Sehingga nanti pemerintah atau yang mengambil kebijakan katanya udah ini sudah putus sekolah. Sehingga PKH anak ini bisa putus. Banyak saya dengar seperti itu. Oh, PKH kan tidak masuk. Saya lihat, oh inilah sebabnya salah satu. Salah satu adalah setelah menerima sebenarnya ijazah itu, dia segera datang ke Dukcapil mengubah anak saya sudah tamat SD. Itu. Dan dibantu juga itu nanti. Ada dari mahasiswa dibantu itu kalau ketemu masyarakat dibantu. Ini elemen data perlu. Elemen data perlu. Jangan dibiarkan itu. Ya. Nah demikian pula nanti adik-adik kami juga ya. Saya juga berharap tidak selamanya menjadi kepala desa ini. Itu siapa yang menjadi pengganti adalah adik-adik yang sudah memiliki kesempatan, yang sudah berpendidikan. Karena memimpin desa ini, kalau hanya ketokohan aja yang dilihat, tidak mampu administrasi, tidak mampu mengikuti perkembangan, maka desa kembali seperti zaman dulu. Ya, seperti zaman dulu, dia mengatakan, saya yang punya kekuatan, saya yang punya pikiran. Masyarakat tidak bisa lagi memberi perkembangan. Salah itu. Jadi kepada teman-teman juga, ada kami dari INIAS, mudah-mudahan ke depan menjadi pemimpin yang baik dari hasil yang kita wawancarai ini. Nah, jadi saya sarankan juga kepada adik-adik INIAS, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi ya panutan baik di tengah-tengah masyarakat dan kegiatan hidup. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak kepada kami dalam memenuhi tugas kami ini. Dan semoga Bapak diberi kesehatan dan kekuatan dalam membangun desa ini. Jika tidak berkesanan Pak, izinkan kami untuk mengambil langkah untuk kembali ke rumah. Terima kasih. Nah, baik, silakan, dan kami di sini minta maaf ya, kehadiran adik kami juga tidak ada apa-apanya minggu belum. Nah, dan kami mengatakan selamat belajar ya, semoga menjadi manusia yang baik.